saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan ya. Hari demi hari kita boleh lalui bersama Yesus dan Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Walaupun banyak sekali di luar sana masih mengalami begitu banyak masalah ya, karena COVID ini banyak sekali yang pada tanya kenapa ya, yang kena sakit pun harus dia minta supaya cepat sembuh lah ya, supaya ada pertolongan lah dari pemerintah, dari obat-obatan di rumah sakit, bahkan juga dia maksa kepada Tuhan. Seringkali orang beriman pun merasa punya hak, saudara-saudara ya, meminta segala sesuatu kepada Allah dengan paksa. Allah harus mengabulkan, harus jawab doa saya ya. Orang sakit didoakan harus sembuh gitu ya. Orang nggak punya penghasilan didoakan harus punya uang, bahkan juga harus banyak duit, harus, karena Tuhan bilang harus hidup berkelimpahan, harus berlimpah ya. Banyak juga anak-anak Tuhan yang menuntut ujian akhir di sekolah harus lulus ya, padahal ia nggak paham, padahal banyak orang tuh nggak paham, kita nggak paham tentang pelajaran ya, bahkan juga mungkin mereka nggak ngerti pelajaran yang dia dapat itu, mungkin juga dia malas untuk belajar ya. Nah, saya sedih sekali jika orang nggak mengerti, tidak memahami arti Tuhan itu baik ya. Bisanya hanya meminta dengan paksa kepada Tuhan untuk apa? Ngabulin doanya. Bahkan juga mestinya bukannya dia datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, tetapi dengan arogan, dengan marah-marah, dengan kata-kata yang kasar, dengan ngancem-ngancem Tuhan. Padahal yang kita jalanin harusnya adalah seperti seorang hamba, bukan seperti seorang bos ya terhadap suruhannya. Orang yang menderita sakit, bahkan sakit berat, harus menjalani operasi besar, nggak usah marah-marah. Kalau memang harus operasi aja. Kenapa mesti marah? Kenapa mesti kecewa? Ya, kecewa kepada Tuhan. Jangan pula maksain Tuhan. Bertanya, kalau Tuhan baik, kenapa saya harus operasi? Kenapa harus sakit? Ya, padahal tindakan operasi itu juga apapun hasilnya bukanlah pembunuhan. Ya, pada saat operasi pun Tuhan turut bekerja, datangkan kebaikan, datangkan kesembuhan. Jikalau kita juga dapat mensyukurin kasih pemeliharaan Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita, bukankah itu lebih baik daripada marah-marah, terus sungut-sungut, terus komplain, terus ya? Bukankah itu lebih baik daripada gelisah, bertanya-tanya terus pada Tuhan, ya, nuntut hak kita, ya, menuntut semua jadi tuntut, ya. Mari saudara-saudara, kita belajar pada Daud. Dalam seluruh hidupnya, dia mengalami suka duka, berkat dan pergumulan, kebaikan yang ia syukurin, tapi juga dalam dosa dia minta ampun. Dia datang kepada Tuhan. Dalam segala hal dia mengakui Tuhan itu baik adanya. Daud memuji Tuhan. Daud bersyukur kepada Tuhan Allahnya. Di Mazmur 145 ayat 8-10. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasih akan memuji Engkau. Iman Daud menunjukkan bahwa Tuhan baik, ya, pada semua orang, bukan satu orang aja, tapi semua orang. Sehingga menurut Daud, semua yang dijadikan Tuhan harusnya memuliakan Tuhan, ya, memuji Tuhan. Nah, Daud mengakui kebaikan Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan baik, aman, waktu menghadapi masalah, ancaman, juga ketika berduka. Mazmur 16 ayat 1 ayat 2 berkata, Miktam dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kalau kita percaya satu-satunya yang terbaik adalah Allah, Tuhan kita, dan keselamatan hanya ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kenapa sih orang susah-susah ya cari yang lain, ya? Bagaimana dengan kita, ya?
Benar nggak sih kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, itu rencana Tuhan. Dengan kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu atau kita menunggu saat terbaik, kita pasrahkan kepada Tuhan. Bahkan juga ketika kematian menjemput orang yang kita kasihi, atau mungkin kita harus menghadap Tuhan memasuki akhir hidup kita, tetaplah percaya, saudara-saudaraku. Ya, jika kita dapat percaya, kalau kita percaya sama Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dalam segala hal, ya, kehidupan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, anak cucu kita, ya, bahkan usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dalam segala hal, maka kita akan lihat di Filipi 4 ayat 7 berkatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, biarlah damai sejahtera itu tetap terus tinggal di dalam hati kita, melingkupi kita, dan percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dan kita lebih percaya lagi, berserah lagi kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, saudara-saudara, masalahmu, persoalan keluargamu, anakmu, ya, usaha, pekerjaan, keuanganmu, serahkan seutuhnya kepada Tuhan, seluruhnya kepada Tuhan. Percaya Tuhan Yesus mengasihi kita, ya, Dia Bapa yang baik kok, penuh kasih dan rahmat. Kalau nyawanya aja diberikan kepada kita waktu kita masih berdosa, apalagi hal-hal dunia, ya, hal-hal kebutuhan kita. Yang penting kita percaya, kita nggak akan kekurangan. Hari demi hari pasti lewat. Ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan. Bahkan Tuhan akan kirim berkatnya melalui tangan-tangan yang bisa menjadi berkat buat kita. Kita nggak akan pernah mati kelaparan. Anak Tuhan nggak ada yang pernah mati kelaparan, karena Tuhan yang menyediakan tepat pada waktunya. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, tetap terus berserah. Jangan cari usaha, utang sini, utang sana, pinjam sini, pinjam sana, minta sini. Tapi tetap terus duduk di kaki Tuhan, berdoa, serahkan hidupmu pada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan akan lawat kita, dan Tuhan sendiri akan jawab setiap permasalahan kita, dan kita keluar sebagai pemenang. Karena itu saudara, jangan menyerah. Sekali lagi, selalu saya katakan jangan menyerah. Dalam saat-saat seperti ini, terus percaya kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, Dialah Tuhan satu-satunya Jehovah Jireh yang sanggup memberkati kita, mencukupkan semua kebutuhan kita di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Di dalam aspek kehidupan kita, Dia berikan jalan keluar pada waktu tidak ada jalan. Ada mujizat Tuhan hari ini bagi setiap anak-anaknya yang datang kepada Tuhan dan percaya dan mau mengandalkan Tuhan. Amin. Shalom.